Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Prof. Ifra dan Fahri Hamzah ya, dua pandangan berbeda, yang dulunya benci dan yang dulunya suka Pak Jokowi. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kita lihat apa yang terjadi antara Jokowi dan Megawati, itu tidak ada tuh di dalam buku politik yang kemudian menceritakan ada sejarah di mana seorang kader politik kemudian bisa menghancurkan partai politik yang selama ini mendukung dia ya, atau kemudian juga seorang ibu ketua umum partai yang kemudian selama ini juga memberikan kesempatan dan juga dukungan dan juga tentunya dana yang cukup besar ya untuk dia bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, kemudian juga menjadi presiden untuk 2 kali masa jabatan. Bahkan permintaan dia apapun, misalnya tentang apa supaya Gibran bisa maju di Pilkada Solo 2019 itu diberikan. Bobby mau maju jadi wali kota Medan diberikan. Apalagi yang tidak diberikan? Tidak ada yang tidak diberikan ya. Tidak ada ya. Jadi cuma satu yang tidak diberikan. Ketika dia meminta atau Jokowi meminta untuk masa jabatan yang ketiga, ya atau periode yang ketiga. Kenapa buat Megawati biar bagaimanapun dia harus menjadi penegak konstitusi. Karena Mega ini bukan cuma lahir pada era reformasi, Anda harus ingat ya. Dia lahir di dalam kancah politik ya, bukan cuma pada saat dia bisa menjadi anggota PDI pada 1985 ya. Dan kemudian PDI melambung suaranya pada 87, tapi dia adalah anaknya Soekarno, ya, seorang proklamator yang kemudian dibesarkan dalam situasi hiruk pikuk politik Indonesia dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Masa-masa susah ya? Dia pernah mengalami masa-masa susah ya, Anda bisa bayangkan ya. Masa-masa direpresi apa ya? Betul ya. Jadi bagaimana dia diadu domba dengan Mas Suryadi misalnya kan, yang akhirnya kedua tokoh PDI itu akhirnya berseteru dan kemudian ya itulah akhirnya PDI sempat berantakan ya karena terbelah gitu kan. Prof. Ikra sebagai ilmuwan politik, ini sebenarnya Jokowi ini memainkan politik macam apa sih ini? Dengan memperlakukan Ibu Mega seperti itu. Ini itu yang saya juga nggak tahu gitu ya. Kalau dalam teori-teori politik ini, saya terus nggak tahu apa yang ada di pikiran Jokowi ya, tentang politik ya, termasuk juga tentang moral, tentang Pancasila, tentang difungsi ABRI, tentang macam-macam lah ya. Termasuk juga tentang Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita harus menjaga institusi-institusi yang dilahirkan oleh gerakan reformasi atau pasca reformasi itu ya. Kenapa kemudian diobrak-abrik sama dia? Saya nggak ngerti ya. Apakah memang karena dia memang nggak peduli kepada suatu struktur dan juga institusi politik yang memang dibangun dengan darah dan air mata pasca reformasi itu ya, atau memang kenapa dia nggak peduli karena buat dia ya itu bukan cuma negara adalah saya adalah raja dan kemudian saya pengen supaya anak-anak saya itu menjadi pengganti saya, dan disitulah bangunan dinasti politik itu benar-benar direncanakan sejak jauh-jauh hari loh ya. Ya kalau Bang Todung bilang sama saya bahwa saya udah nggak deket sama Jokowi ketika Gibran menjadi calon wali kota Solo 2019 sekarang. Oh kok jauh banget Bang? Iya, karena aku udah tahu tuh, dia bilang, gue udah tahu tuh. Nanti Jokowi pasti ngangkat Gibran untuk menjadi gubernur atau kemudian menjadi calon presiden dan sebagainya dan sebagainya. Dan buat saya juga ya, Anda tahu ya, Presiden Republik Indonesia itu sebelum Jokowi itu juga bukan orang sembarangan ya. Baik itu Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie ya, Anda sebutkan lah ya, Gus Dur, Megawati ya, itu bukan orang-orang sembarangan. SBY ya, itu bukan orang sembarangan. Tapi tidak ada dari presiden-presiden itu ya yang kemudian berpikiran secara naif ya untuk kemudian menggunakan kesempatan pada saat dia berkuasa untuk menjadikan anak-anaknya itu
menjadi calon presiden. Not even Pak Harto. Ya. Pak Harto itu kan kita kritik habis-habisan cuma gara-gara bisnis anak-anak dia. Ingat ya, itu Bung ya. Kemudian Pak Harto itu juga sempat diramaikan gara-gara Tutut tiba-tiba menjadi ketua DPP Golkar dan kemudian menjadi Menteri Sosial ya. Tapi jangan Anda lupa ya, itu Tutut itu bukan main-main juga, maksud saya dia bukan orang baru kemarin, maksud saya dia udah, saya beri contoh, perjalanannya panjang. Betul, dia membina anak-anak pemuda-pemuda untuk masang tenda di Cibubur ya, tempat kemudian yang tadi Anda kirap remaja, kemudian bagaimana dia merangkul anak-anak Timur, GNOTA, macam-macam lah ya. Jadi perjalanannya panjang, Prof ya. Betul. Sudah 40 tahun baru dia jadi. Dan kalau Anda perhatikan juga ya, terlepas dari Pak Harto itu tidak menginginkan Megawati menjadi pengganti dia, ya. Tapi Anda tahu ya, itu bangunan segitiga ya, bahwa antara Golkar, kemudian PDI dan P3 itu tetap dijaga, ya, tetap dijaga. Walaupun memang dia memang tidak menginginkan misalnya PDIP walaupun suaranya itu lebih tinggi dibandingkan P3 pada pemilu 1987, tapi dia tidak pernah menghancurkan PDIP untuk kemudian tidak bisa maju menjadi peserta pemilu legislatif gitu kan. Jadi itu sekarang begini, kalau Anda perhatikan ya, PDIP itu kan biar bagaimanapun ya sampai Pilpres 2024 itu adalah partainya Jokowi, ya. Dan dia tahu, ya, itulah partai yang membesarkan dia, ya. Walaupun PDIP juga terus terang dapat juga keuntungan dari posisi Jokowi sebagai presiden tentunya, baik keuntungan politik ataupun ekonomi. Tapi kan Anda tahu ya, Megawati tidak pernah terpikirkan untuk menjadikan anaknya itu menjadi presiden. Walaupun misalnya orang berselentingan bahwa itu dia mendukung si Puan, tapi dukungan itu kan dia cukup rasional karena Puan Maharani ini tidak mendapatkan dukungan elektabilitas yang cukup, makanya kemudian dukungan itu dialihkan ke Ganjar. Ya. Tidak ada upaya dari Megawati untuk kemudian bagaimana ya menggunakan aparat ya, atau waktu 2004 yang lalu ya, ketika sebenarnya dia bisa dia lakukan, tapi dia nggak melakukan itu ya. Dan buat saya di mata Jokowi itu nggak cukup mendapatkan kekuasaan yang udah diberikan oleh Tuhan ya, selama 2 kali masa jabatan, atau yang juga didukung oleh partai selama 2 kali masa jabatan ya. Dan kalau misalnya Bu Mega itu tidak menyetujui gagasan periode ketiga, itu bukan karena dia nggak suka Jokowi akan berkuasa kembali, tapi yang lebih penting buat dia itu adalah jangan gitu dong, kan kita udah sepakat ya. Anda tahu ya, pemilihan presiden yang seorang presiden hanya boleh dipilih 1 kali atau 1 kali kembali setelah jabatan 5 tahunnya. Kenapa 2 kali? Karena kita tahu Bung Karno juga mengalami menjadi presiden yang dulu diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup ya, walaupun dia kemudian dijatuhkan juga oleh MPRS ya. Pada era Nasution. Dan Pak Harto itu menjadi presiden, Anda bisa lihat ya, dari tahun 67 ya, itu sampai 98 gitu kan. 32 tahun. 32 tahun ya. Jadi itu yang tidak boleh terjadi lagi. Kenapa tidak boleh terjadi lagi? Sebab Anda tahu ya, semakin lama Anda berkuasa, atau kalau misalnya Anda waktu itu menjadi ketua KPK untuk lebih dari 2 kali masa jabatan, misalnya kan, itu kan pasti Anda abuse of power terjadi ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya korupsi itu akan timbul ketika kita memiliki kekuasaan. Jadi kalau menurut Prof. Ikra ini semacam keserakahan ya? Oh iya dong. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya, itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya
Saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Walaupun Novanto. waktu itu tetap jadi Oh, saya pengkritik. pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu, waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Ya. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga ya. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkap ke tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Nggak jadi. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Oke, itu dia ungkapan dari Prof. Ikrar dan Pak Fahri Hamzah ya. Dua pandangan berbeda, gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat